Bosku, jumpa kembali bersama saya Tigor Nathanael dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu saham yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia dalam waktu dekat. Oleh karena itu, Bosku, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Baik Bosku, untuk membahas saham apa yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia dalam waktu dekat ini, mari kita membahasnya bersama teman saya, Desi Israyanti, selaku dari Riset Pilar Mas Investindo Sekuritas. Apa kabar Mbak Desi? Baik Bang Tigor. Yes, baik Mbak Desi. Ini kita akan ada kedatangan saham baru ya di Bursa Efek Indonesia. Betul. Nah, itu perusahaan apa yang akan IPO nanti? Iya, jadi yang akan melantai di bursa itu PT Aman Agrindo Tbk dengan kode efek gula, di mana gula ini masuk dalam klasifikasi sektor consumer non-cyclical, dan perusahaan ini bergerak di perkebunan tebu, kemudian juga ada perdagangan gula dan juga industri gula. Oh, begitu. Baik, Mbak Desi, untuk nilai IPO dari saham gula ini sendiri di kisaran harga berapa ya? Untuk harga saham IPO-nya di kisaran 250 sampai 300 rupiah. Oh, oke, baik. Sampai 250 sampai 300 rupiah. Nah, untuk penggunaannya dana tersebut untuk apa saja? Ya, kalau untuk penggunaan dana IPO ini itu sebanyak-banyaknya 64 miliar yang mana nanti digunakan untuk tujuannya sifatnya ekspansif, memang untuk capex ya. 57% untuk beli mesin, kemudian 23% untuk pembangunan pabrik gula, dan juga 20% untuk working capitalnya, seperti itu. Oh ya, baik. Nah, kemudian untuk prospeknya sendiri dari saham gula ini seperti apa ya? Karena prospek itu kan sebetulnya salah satu indikator penting untuk para investor ketahui ya. Betul. Mereka untuk memulai investasinya pasti mereka juga mengetahui prospeknya. Nah, itu prospeknya seperti apa saham gula ini? Iya, kalau bicara tentang industri gula memang lebih banyak tantangannya, Bang, seperti itu. Cuma kan kalau kita bicara tantangan berarti itu akan jadi peluang besar untuk industri ini untuk tumbuh lebih baik lagi, seperti itu. Mungkin kalau kita lihat dari sisi peluangnya, yang pertama kalau kita lihat emiten gula yang listing gitu di bursa itu kan sangat jarang. Kalau saat ini ada TBLA, Tunas Baru Lampung, di mana dia ada perkebunan tebu, kemudian juga ada perdagangan gula, seperti itu. Cuman dia terdiversifikasi ke emiten sawit ya, ke sawit. Dan kalau kedua itu peluangnya perusahaan ini punya komitmen untuk pembangunan bisnis dari hulu ke hilir, seperti itu, dan ini kita melihat sebagai salah satu kekuatan ya Bang Tigor. Dan kemudian juga kalau kita lihat juga kebutuhan gula itu semakin lama semakin meningkat, karena kita kan penduduknya juga semakin bertambah juga gitu. Dan kalau kita lihat juga dari industri makanan dan minuman juga kan sekarang ini cukup berkembang ya Bang ya. Mereka melakukan inovasi, produk mix, dan juga didukung sama perkembangan teknologi, sehingga kebutuhan gula itu akan semakin meningkat ke depannya. Oke, ya baik. Nah, kalau untuk tantangannya sendiri nih Bang, kalau kita itu kan negara pengimpor gula ya, raw sugar-nya. Jadi ada paparan resiko fluktuasi harga acuan gula internasional, seperti itu. Apalagi kita sekarang kondisinya sedang krisis pangan, dan saat ini juga negara-negara itu tengah memproteksi ya, mereka memprioritaskan kebutuhan dalam negerinya, dan saat ini ada India Bang yang sedang melakukan pembatasan kuota ekspor gula, seperti itu, sehingga juga ini akan berdampak ya pada kenaikan harga gula. Dan kemudian juga kalau kita bicara emiten gula ya, tadi PT Aman Agrindo, mereka itu sebenarnya punya lahan yang cukup luas ya, 150-an hektar. Tapi di sini kita melihat ada siklus replanting, di mana itu 4 tahun sekali, cukup pendek. Memang panennya 10-12 bulan, habis itu mereka bisa tanam ulang lagi. Cuman karena lahannya terbatas, kemudian juga ada siklus replanting 4 tahun, di sini jadi salah satu tantangan ya bagi emiten gula ini, seperti itu. Cuman kan dengan IPO ini diharapkan juga nantinya
karena 100% untuk ekspansi tujuannya ya Bang ya. Jadi mereka akan lebih, size bisnisnya bisa lebih besar lagi, kemudian juga cakupan pasarnya bisa lebih luas lagi dengan dia lebih dikenal ya, karena listing di bursa seperti itu. Kalau sekarang dia fokusnya ke UMKM dan retail, tapi nantinya diharapkan juga bisa lebih besar, dan juga yang paling kritikal itu dari perluasan lahan karena tadi ada siklus replanting seperti itu. Oke. Baik, Mbak Desi. Nah, untuk dari sisi kinerja keuangannya, ini kira-kira emitennya apakah cukup sehat untuk bisa dimiliki sahamnya oleh para investor kita? Ya, mungkin kita coba lihat dulu dari pendapatannya ya Bang. Ya. Kalau dalam 3 tahun terakhir dari 2019 sampai 2021 itu CAGR-nya di 356%. Kemudian kalau kita lihat lagi secara tahunan memang perusahaan ini pendapatannya tumbuh sebesar 43%. Kemudian juga kalau kita lihat dari neracanya, dari total asetnya itu berada di 135 miliar, di mana liabilitasnya itu di 42 miliar, dan juga untuk ekuitasnya 94 miliar, sehingga kita melihat di sini bahwa struktur permodalannya ini cukup kuat ya, karena tercermin juga dari debt to equity rasionya di 0,45 kali Bang Tigor. Oke, baik. Berarti perusahaan ini sepertinya cukup sehat ya untuk berkinerja di tahun mendatang seperti itu ya Mbak Desi ya. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Mbak Desi ya, bagaimana valuasinya, akan seperti apa ini saham gula ke depannya? Kalau kita lihat saham gula ini dia punya PER di 29,66 kali, kemudian juga kalau kita lihat lagi dari PER industrinya ya, consumer cyclical itu di 14,9 kali. Oke. Ya, baik. Ini disclaimer on ya Bang ya, jadi keputusan investasi itu berada di tangan investor semua. Ya, tentu saja ya bagi para bosku ya, jadi analisa atau valuasi yang kita bahas saham gula kali ini sifatnya adalah disclaimer, jadi memang betul untuk keputusannya diserahkan kepada para investor itu sendiri, tapi memang sepertinya valuasi dan kinerjanya cukup baik ya Mbak Desi ya untuk saham gula ini ya. Untuk kinerja keuangannya cukup baik. Cukup baik ya, baik. Demikian bosku ulasan dari emiten gula yang akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia tanggal 20 Juli mendatang. Jangan lupa like dan subscribe, serta tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit, pionir sekuritas channel di Indonesia.